NTB seringkali surplus produksi jagung hingga lebih dari 2 juta ton. Tapi ironisnya, serapan jagung oleh Bulog justru sangat minim. Di tengah panen raya dan hasil melimpah, banyak petani mengeluh harga jatuh dan stok menumpuk. Ada apa sebenarnya? Kenapa jagung tak terserap maksimal? Apa tantangan yang dihadapi Bulog? Dan bagaimana nasib petani di tengah kelebihan produksi ini? Khusus NTB ini juga akan mendapatkan alokasi jatah tersebut Banpang untuk di 10 kabupaten kota. Bulog ini terkendala dengan kapasitas simpan. Saya cepat-cepat panen aja karena mereka cepat-cepat ingin uangnya. Kalau mau di ranking kita yang nomor satu ini NTB nomor 1 di seluruh Indonesia. Gitu loh. Halo Tribuners semua, selamat datang di Economic Talk Nusa Tenggara Barat bersama saya Lailatun Niam. Nah, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan keseharian kita. Ini adalah berkaitan dengan beras, sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan juga menjadi bagian dari hidup kita. Nah, katanya NTB ini beberapa tahun terakhir ini surplus beras. Nah, tapi dengan adanya surplus beras ini banyak sekali ya masih ada lah keluhan di masyarakat. Masih belum menjangkau dengan harga yang mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah, untuk membicarakan ini bagaimana ketahanan pangan kita di Nusa Tenggara Barat, kita langsung saja ngobrol di sini bersama Pak Muzasdin Said atau Pak Asdin, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat. Pak Asdin sapanya. Terima kasih Pak Asdin sudah hadir di podcast Economic Talk NTB Tribun Lombok. Terima kasih. Saya panggilnya sama Mbak Niam. Mbak Niam. Saya ya. Niam, iya betul. Oke, Mbak Niam. Pak Asdin, NTB surplus beras. Ini gimana? Arti surplus beras dalam konteks ketahanan pangan itu seperti apa Pak Asdin? Surplus beras artinya produksi kita itu melimpah. Jadi bisa kita lihat untuk indikatornya penyerapan Bulog di tahun 2025 ini luar biasa sangat besar itu mencapai di kurang lebih sekitar 200 sebentar Mbak ya. Enggak apa-apa. Jadi kita untuk luas panennya sendiri ini yang kita dapatkan dari data BPS ini untuk sampai di semester 1 ini kurang lebih sekitar 1,1 juta ton untuk produksinya. 1,1 juta ton. Itu sudah melebihi dari kebutuhan untuk masyarakat di NTB. Ya. Betul, sudah melebihi sebenarnya. Dan untuk yang penyerapan kami untuk sampai saat ini itu kurang lebih sekitar di 290.000 ton. 290.000 itu 290.000 ton itu gabah. Gitu, gabah. Oke. Jadi saat ini kita sudah mempunyai untuk stoknya sendiri yang tersimpan di gudang-gudang miliknya Bulog itu kurang lebih sekitar 170.000 ton. 170.000 ton. Iya, dan ini sangat luar biasa besar memang karena kalau dibandingkan untuk ini kan berupa cadangan pangan pemerintah ya. Yang memang dikeluarkan apabila ada nanti penugasan-penugasan khusus. Dan bisa juga kita apabila ada diperintahkan oleh pemerintah dalam hal ini bisa juga atau dari Bulog pusat bisa kita distribusikan beras tersebut ke wilayah-wilayah lainnya daerah-daerah lain yang defisit. membutuhkan. Betul. Nah, ini kan biasanya kalau sudah surplus beras tapi di hari-hari tertentu atau di perayaan besar itu pasti ada kenaikan harga gitu. Sementara kan kalau misalnya sudah surplus beras sustain harga itu kan seharusnya tuh stabil aja Pak gitu. Gimana dari Bulog menyikapi hal ini? Iya, kalau kita ngelihat sebenarnya pola tadi yang Mbak Niam sampaikan itu memang
ketika ada hari-hari raya besar tertentu itu memang kebutuhan akan beras atau pangan ini meningkat, memang meningkat betul, gitu. betul. Nah, ketika memang biasa kan hukum ekonomi ketika supply-nya terbatas, maka harga tersebut akan naik kan. Betul. Nah, memang kebetulan untuk ini demand-nya memang yang meningkat gitu. Supply-nya sendiri ini ya kita harus memaklumi juga karena di NTB ini juga karena tadi yang disampaikan bahwa salah satu penyumbang untuk beras juga di wilayah-wilayah lainnya, maka ini juga salah satu tujuan utama daripada pedagang-pedagang untuk mengambil beras-beras ataupun gabah di NTB ini, sehingga memang ada sebagian yang keluar gitu. Nah, ini ketika tadi saya bilang demand-nya yang tinggi ini yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Tapi memang dalam hal ini salah satu penugasan dari Bulog artinya untuk menstabilkan harga, itu kita ada memang beras khusus yang kita keluarkan apabila terjadi lonjakan harga terutama beras di pasar yang biasa kita sebut dengan beras SPHP atau singkatan dari stabilisasi pokok dan harga pangan. Nah, beras-beras tersebut kami keluarkan dalam rangka untuk menahan harga-harga beras di pasaran gitu. Dan memang harganya itu jauh di bawah daripada harga pasar. Nah, dengan seperti itu kami harapkan masyarakat bisa menjangkau daripada beras-beras tersebut gitu. Dan memang itu juga rata-rata yang kami keluarkan adalah beras lokal yang produksi memang dari produksi NTB sendiri, baik itu yang dari Pulau Lombok ataupun dari Pulau Sumbawa itu, Mbak. Dan ini memang situasi yang seperti ini memang tidak bisa dihindari, Pak ya, karena memang kalau di hari-hari tertentu sampai seperti yang disampaikan tadi itu karena kebutuhannya terus meningkat. Betul. Dan ya di pasaran juga harganya juga terus meningkat juga. Dan ini kan kita di surplus beras kan seharusnya bisa tetap sustain gitu ya. Dan itu juga harapan dari masyarakat untuk meskipun kebutuhan tapi ketersediaan ini kan sudah diketahui oleh masyarakat. Harusnya kan itu seperti itu, Pak. Saya tambahkan bahwa untuk di bulan Juni dan Juli ini nanti kebetulan ada program pemerintah yang kemarin dikeluarkan atau disampaikan melalui Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan terkait dengan stimulus agar ekonomi bisa bergerak tumbuh gitu kan. Nah, salah satunya adalah memberikan bantuan pangan. Bantuan pangan terhadap atau yang biasa kita sebut banpang kepada masyarakat yang kita anggap masih di bawah garis kemiskinan. Jadi kayak khusus NTB ini juga akan mendapatkan alokasi jatah tersebut banpang untuk di 10 kabupaten kota. Nah, itu juga dalam rangka untuk tadi salah satunya diharapkan apabila beras-beras bantuan pangan tadi ini sudah banyak nanti masuk ke masyarakat juga, sehingga beras-beras tadi yang ada di pasaran ini juga tidak terlalu tinggi kenaikan harganya. Jadi agak menahan mengerem tadi untuk harga yang ada di pasar ini karena kebetulan stok itu ada di masyarakat gitu loh dengan adanya bantuan pangan ini. Ini kan ini juga tantangannya kalau di Bulog ini kan menjaga ketersediaan pangan ya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tapi kan ada berbagai faktor yang menyebabkan ketersediaan pangan itu juga terhambat seperti faktor cuaca, kemudian mungkin petani gagal panen dan sebagainya. Nah, dari Bulog sendiri untuk mengatasi hal-hal itu seperti apa, Pak? Ya. Kalau seperti kemarin waktu kami diperintahkan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian, itu memang untuk menyerap langsung gabah-gabah yang ada di petani. Memang waktu kemarin itu di bulan Februari sampai di April itu curah hujan yang cukup tinggi. Terus kebetulan memang itu kendala yang pertama, curah hujan yang tinggi sehingga gabah ini basah gitu kan, basah, dan untuk mengolahnya ini perlu juga ada yang disebut kita dryer. Untuk pengeringnya ya. Kebetulan untuk yang manualnya ada lantai jemur, dan itu juga tidak bisa juga digunakan secara optimal karena kan curah hujan tinggi pada saat itu antara Februari sampai Maret di awal April lah kira-kira. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga kebetulan Bulog ini kami mempunyai aset untuk pengeringan itu adanya di Pulau Sumbawa yang kami namakan tadi SPP atau Sentra Pengolahan Padi.
sentra pengolahan padi. Iya. Nah, itu berupa alat pengering. Iya, dia satu set itu dari mulai alat dryer pengeringnya, kemudian untuk RMU atau rice milling unitnya untuk mengolah jadi beras. Itu satu set, tapi itu ada di Sumbawa posisinya, dan di Lombok juga produksinya tinggi. Nah, kami minta bantuan, kami dibantu waktu itu disupport oleh mitra-mitranya Bulog. Itu memang terbatas juga untuk alat tersebut, untuk dryer itu, untuk dryer. Kemudian tadi adanya juga petani-petani ini yang karena ini karena kebetulan waktu itu kan harga pokok pembeliannya bagus 6.500 ini. Nah, ini yang sangat meningkatkan gairah petani untuk menjual langsung gabahnya ke Bulog gitu kan. Tapi memang ada juga yang saya cepat-cepat panen aja karena mereka cepat-cepat ingin uangnya gitu, ingin mendapatkan uang. Akhirnya kualitas gabah yang dipanen itu belum umur waktu dipanen, akhirnya mereka panen lebih cepat gitu loh. Karena kadang-kadang bertepatan waktu kemarin itu dengan hari raya kemarin itu. Jadi mereka butuh uang cepat, kemudian mereka panen segera. Nah, memang kualitasnya ini akhirnya tidak maksimal, tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian kita sekarang juga Bulog ini terkendala dengan kapasitas simpan atau gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan. Perlu saya sampaikan bahwa Bulog NTB ini hanya memiliki kapasitas simpan kurang lebih sekitar 117.000 ton. 117.000 ton. Ya, dan gabah yang telah kita serap ini kurang lebih 278.000 ton. Dan sekarang berasnya sendiri untuk kita kuasai ini sekarang 170.000. Jadi sebenarnya kalau kita ibaratkan ini, kita membuat kanwil baru lagi sebenarnya. Karena satu kanwil 117.000. Sedangkan ini sekarang beras yang sudah kita kuasai udah kurang lebih 170.000, itu belum nanti masih ada sisa dari gabah yang ini sekarang lagi proses pengolahan ini. Jadi kurang lebih bisa mungkin di 200.000 angkanya. Jadi bisa 2 kali lipatnya daripada gudang sekarang yang dikuasai oleh Bulog. Luar biasa gitu. Untuk yang 2025 ini tidak lepas dari tadi memang program dari Pak Presiden, Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian, semuanya dengan kebetulan dibantu TNI, Angkatan Darat gitu loh. Untuk bagaimana menciptakan atau merealisasikan swasembada pangan ini di Indonesia gitu. Ini kan menarik sekali, Pak. Tadi ada beberapa kendala yang disampaikan. Kita kekurangan alat di Lombok. Bahkan kita kan di Lombok wilayahnya luas sekali juga. Terus kemudian kurang penyimpanan. Nah, ini kan kita seharusnya ada punya, Pak, untuk menstabilkan sirkulasi ketahanan ketersediaan pangan itu tadi. Ada komunikasi dengan Pemda untuk mensupport itu, atau kenapa kita tidak punya gitu? Ya, betul. Untuk mendukung tadi ini lebih utamanya dryer ya, untuk membantu tadi gabah-gabah yang baru kita panen, terutama di dalam curah hujan yang tinggi ini, kemudian adanya untuk mensupport atau mendukung kapasitas simpan yakni gudang-gudang tadi ini. Sebenarnya dalam hal ini kita sudah banyak melakukan komunikasi dengan kebetulan Pak Gubernur baru ini. Kita sudah komunikasikan dan beliau memang sangat antusias menyambut. Dan ada mungkin salah satu juga nanti cita-cita beliau itu adalah menarik investor untuk membantu membangunkan gudang, membangun gudang di Pulau Lombok ini, sehingga nanti Bulog ketika akan menyerap tadi ini, kebetulan untuk dibantu nanti dryer dari beberapa mitra, itu nanti juga bisa kita simpan di gudang-gudang tersebut gitu, Pak. Nah, kalau untuk yang dryernya sendiri ini juga kemarin ini sudah ada sih usulan-usulan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Pertanian. Mungkin ya dalam waktu dekat juga akan dibantu untuk dibangunkan dryer atau pengadaan dryer itu tadi, mesin pengering otomatis ini. Mbak. Kita tunggu Pak Gubernur ya, Kak. Berarti sejauh ini sudah ada komunikasi seperti itu? Sudah dilakukan komunikasi. Tinggal ya kita lihat nanti Pak Gubernur. Kita nanti konfirmasi ke Pak Gubernur ya. Mereka Pak beliau menyambut baik gitu dengan Bulog NTB ini melakukan penyerapan, kemudian karena sayang sekali Pak Asdin kalau misalnya penyerapan kita kemudian tapi sementara alatnya tidak ada, juga kan sayang banget. Betul. Karena itu juga akan menghambat ketersediaan pangan yang ada di kita. Sementara untuk kita menyerap gabah ini memang
kita harus di kadar air tertentu, jadi maksimal harus 14%. Itu baru bisa kita jadikan sebagai beras, dan beras ini memang kita simpan sebagai namanya istilahnya cadangan pangan pemerintah atau CPP gitu. Ya. Karena kalau dia di atas 14 itu kita anggap basah, dan itu kita kadang-kadang kalau kita paksa diolah akan pecah, menimbulkan banyak broken patahannya banyak gitu, atau menjadi menir gitu, ataupun kadang-kadang banyak menjadi dedak atau katul. Nah itu akhirnya tidak menjadi hasil akhir yang bagus gitu, yang optimal yang kita kehendaki. Jadi memang ada kadar air tertentu yang kita harus persyaratkan sehingga ini bisa kita simpan tadi untuk cadangan pangan pemerintah. Dan di daerah sendiri ini mereka juga melakukan stok di Bulog. Jadi juga mengadakan stok di Bulog dengan namanya cadangan pangan daerah. CPD itu adanya di tingkat provinsi juga, mereka ada kuotanya disimpan di Bulog, dan untuk yang di kabupaten juga mereka juga punya. Dan ini mereka kadang-kadang akan keluarkan kalau terjadi tadi hal-hal yang force majeure gitu, misalnya bencana atau misalnya kayak nelayan dia tidak bisa melaut karena angin gitu kan. Nah ini akan dikeluarkan sebagai bantuan tersebut di Bulog. Ini juga Bulog perannya itu menyerap kemudian mendistribusikan. Dalam peran itu ada kendala nggak Pak yang selama ditemui oleh Bulog dengan berbagai perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat, entah itu dari penyerapan maupun distribusinya? Kalau penyerapan tadi kan kita sudah sampaikan beberapa kendala atau tantangan gitu ya. Kemudian untuk yang ke penyaluran atau distribusinya ini, untuk sementara ini memang dia tidak terlalu signifikan. Cuman kadang-kadang memang kita karena keterbatasan personil atau apa, kita tidak bisa terlalu mengawasi terkait kan kebetulan untuk khususnya SPHP ini dia ada harga namanya eceran tertinggi. Head. Jadi dia maksimal oleh warung atau kios yang kita berikan ini, dia harus menjual maksimal 12.500. Jadi tidak boleh di atas itu. Karena memang kita sudah melihat dia harus di bawah harga pasar, karena seperti saat ini sekarang hampir rata-rata beras sudah di 13.000. Jadi nah ini kadang-kadang kami kerjasama sama Satgas Pangan kebetulan di Polda NTB ini untuk melakukan monitoring evaluasi terkait pedagang-pedagang yang kira-kira tanda kutip ada yang mau mencari keuntungan nakal lebih, nakal gitu kira-kira. Nah itu alhamdulillah efektif itu kami jalankan. Rutin kami lakukan monitoring evaluasi. Itu monitoring evaluasi rutinnya itu seperti apa Pak? Kami bersama-sama dengan Satgas Pangan yang ada di misalnya kalau di Mataram mungkin sama Polres Mataramnya ya. Artinya di tiap-tiap kabupaten kota itu kami jalan misalnya sebulan 2-3 kali itu kita langsung kayak semacam sidak itu datangin ke kios-kios yang ada di pasar, kemudian kios-kios yang ada di pemukiman itu kami cek juga. Ya seperti kayak kita inilah sidak kayak survei lah gitu, tapi bukan bilang dari Bulog ataupun dari aparat. Kita tanya berapa sih harga yang kamu jual untuk beras SPHP ini gitu. Karena memang dia ada ciri khususnya untuk beras SPHP ini, dia kemasannya kuning dia Mbak. Dia sudah ada juga sablonan khusus gitu tertulis SPHP. Nah kadang-kadang kalau memang ini ada ada juga yang mereka buka gitu loh, mereka jadiin liter. Nah itu yang tidak kemasannya diganti ya, itu tidak dibolehkan juga. Sangat ini juga bertentangan dengan aturan seperti itu. Dia buka, dicurah, dimasukin ke dalam baskom atau wadah-wadah tertentu gitu. Mereka jual liter. Ditimbang ulang. Bukan ditimbang ulang, di liter. Kan di liter kan dia istilahnya lebih tinggi harganya. Tapi kuantum atau ininya tidak sama dengan kalau di kilo gitu, dengan per kilo jualnya gitu. Nah, ada seperti hal-hal seperti itulah. Jadi orang-orang yang seperti itu makin kreatif gitu untuk mencari keuntungan, dan itu nanti bagaimana pinter-pinternya dari Bulog sendiri untuk mengawasi seperti itu tadi kan, dengan berbagai evaluasi dan monitoring tadi. Kita memang tidak bisa sendiri. Jadi saya lupa Mbak, saya tambahin satu, ada lagi DKP ya atau Dinas Ketahanan Pangan. Dalam ini salah satu mitra Bulog juga terkait untuk distribusi tadi ini. Kami semuanya bekerja sama, berkoordinasi, melakukan tadi monitoring evaluasi, kemudian juga untuk yang mitra-mitra yang distributornya tadi ini yang membantu untuk penjualan berasnya,
kami juga agak selektif juga untuk mereka betul-betul membuat kayak semacam surat pernyataan di atas materai gitu loh, bahwa menjual harus HET gitu 12.500 gitu. Dan itu harus komitmen, betul. Karena sebenarnya mereka seperti kemarin ini mereka tebus juga sudah di harga 11.000 sebenarnya. Jadi margin yang mereka dapatkan sebenarnya sudah lumayan gitu, Mbak. Mungkin seperti itu kali untuk yang distribusinya. Ya. Dan masyarakat juga yang ya mengerti lah, harus memahami lah supaya ini tetap stabil dan berkepanjangan dan tidak ada yang dirugikan. Masyarakat juga kembali ke masyarakat juga kalau memang itu yang harus dilakukan. Dan selain kita surplus beras, kita juga tadi disampaikan di belakang layar sama Pak Asdin, kita surplus ini jagung. Jagung. Nah, itu gimana tuh jagung, berapa lama kita surplus jagung? Untuk NTB ini dia untuk produksi jagungnya luar biasa, Mbak. Ini kemarin saya dapat, tapi baru di atas hitungan kasar aja ya. Kurang lebih NTB ini untuk dalam 1 tahun 2025 ini kurang lebih sekitar 2,1 juta ton. 2,1 juta. Luar biasa. Iya. Untuk terutama di Pulau Sumbawa dan Pulau Bima ini luar biasa produksi jagungnya. Di dua kabupaten kota itu aja mereka itu kurang lebih 1,1 juta ton untuk yang Pulau Sumbawanya ini. Belum yang ada di Lombok ini gitu. Jadi luar biasa produksinya. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa kalau mau di ranking kita yang nomor satu ini NTB nomor 1 di seluruh Indonesia gitu loh. Paling kita saingannya adalah Lampung ataupun Jawa Timur gitu, Mbak. Tapi kalau masalah jagung ini sering menjadi soal di Pulau Sumbawa maupun Pulau Bima karena mungkin kebanyakan dan sering terjadi demo karena harganya tidak sesuai gitu, jauh di harga yang seharusnya gitu. Jadi itu merugikan petani dan sebagainya, dan masyarakat di sana sering menuntut pemerintah untuk bagaimana kesejahteraan petani jagung di situ. Ini ada peran Bulog nggak di situ untuk menjawab? Jadi memang kita memang waktu di 2024 awal Bulog ditugaskan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional ataupun Bappenas itu untuk melakukan penyerapan namanya CJP atau cadangan jagung pemerintah. Jadi cadangan jagung pemerintah ini di 2024 kami serap dengan waktu itu HPP-nya atau harga pokok pembeliannya itu 5.000. 5.000. Nah, waktu itu luar biasa dianggap bagus oleh petani karena waktu itu kan ya seperti Mbak ketahui itu rata-rata cuma di 4.200. Ada yang sampai 3.500 kemarin tuh. Ada sampai yang 3.800 gitu. Nah, di 2025 ini kami jadi ditetapkan oleh Bapak Presiden HPP jagung ini 5.500. Wah, lebih bagus lagi. Wah, petani makin bersemangat gitu. Tapi memang tadi itu tadi karena suplai atau produksinya memang tinggi sehingga Bulog itu sebenarnya kita nggak bisa menyerap semua sebenarnya, Mbak. Iya. Jadi kita cuman kemarin itu ditargetkan oleh pemerintah dalam hal ini diberikan kuotanya itu seluruh Indonesia itu 1 juta ton. 1 juta. Dan NTB ini mendapat hanya 78.000. Nah, ini yang kita breakdown atau kita bagi di Pulau Lombok, Sumbawa dan Bima. Lombok sendiri ada Lombok Timur, kemudian untuk yang di Kanwil tadi ini mereka membawa Lombok Tengah, Lombok Utara, itu ada sebagian juga produksi jagung juga gitu loh. Jadi memang kita bagi-bagi dari 78.000 itu akhirnya kayak di Bima atau di Sumbawa ini tidak bisa kita serap semuanya. Tadi yang seperti saya sampaikan produksinya aja 1,1 juta ton gitu, Mbak. Jadi ton akhirnya kami dan kendalanya juga salah satunya Bulog ini kembali ke space gudang gitu, space gudang. Akhirnya memang kemarin ini kita juga menseleksi karena ini perintahnya ini membelinya langsung ke petani. Jadi tidak melalui pengepul ataupun tengkulak gitu. Itu sangat tidak dibolehkan, tidak dianjurkan gitu loh. Jadi langsung kita masuk ke petani. Nah, memang jangkauan kita ke petani memang agak sedikit terbatas, walaupun kemarin juga dibantu oleh Babin Kamtipmas dalam hal ini Polri, polisi gitu untuk membantu. Nah, ini memang tidak semuanya bisa kita serap, Mbak. Akhirnya memang itu yang terjadi gejolak akhirnya. Nah, itu. Mereka semuanya meminta dibeli oleh Bulog seharga 5.500 gitu. Nah, bagaimana dari Bulog memilih petani yang mana dibeli? Kan pasti ada kecemburuan di antara petani. Ya memang kami sampaikan bahwa tadi kita punya keterbatasan ya. Keterbatasan itu terkait dengan tadi untuk space-nya, tempat penyimpanannya. Kemudian kami untuk di petani ini kami agak selektif.
Nah, Kami minta betul-betul KTP, luas lahan, ya. Kemudian berarti ada alamat. kriteria tertentu gitu Ada. yang diserap oleh Bulog Ada. untuk khusus yang jagung ya? Ya, dan kita sudah sampaikan juga kebetulan di Bima dan Sumbawa ini kan dia cabang di sana ya, Bulog cabang Bima dan Bulog cabang Sumbawa. Kami sampaikan bahwa betul-betul melihat kewajaran yang dimiliki, misalnya satu orang petani menjual berapa sih maksimal kemampuannya. Nah, kalau ada orang menjual, misalnya petani dia bisa mengikuti tadi persyaratannya, ada lahan apa segala, tiba-tiba dia setor 50 ton atau 60 ton. Nah, itu kita harus pertanyakan karena yang kami ketahui itu di satu ladang ini dengan luas 1 hektar ini paling produktivitasnya itu kurang lebih cuma 6 sampai 7 ton, Pak. Jadi kalau sudah ada yang satu orang menyetorkan 50. atau menjual tadi 50 atau 70 ton, nah itu harus kita agak selektif pertanyakan. Dan biasanya kita juga minta rekomendasi tadi dari Babin Kamtipmas karena kebetulan mereka yang ada di desa-desa ataupun di yang mengetahui memang kondisi yang ada di betul. Seperti apa sih kira-kira kriteria petani ini, apa betul petani, apa tadi dia cuma tengkulak atau broker atau apa. Nah, ini yang salah satu upaya kita untuk bagaimana menyaring atau tadi memfilter mana yang petani atau mana yang tengkulak. Nah, ini soal jagung ini nggak pernah selesai nih. Kalau kami di media itu terus menerima berita-berita tentang harga jagung yang jauh di bawah itu dan kemudian kritik-kritik warga gitu kan. Dan ini ke depan itu mungkin ada koordinasi atau solusi yang mungkin dibicarakan oleh Bulog dengan Pemda atau dengan Kementan atau untuk mengatasi soal ini. Memang tadi seperti yang Mbak Niam sampaikan bahwa di Sumbawa dengan Bima itu kan terjadi gejolak terus dan memang sudah sampai juga di Bapak Gubernur gitu, Pak Lalu Iqbal juga itu juga sudah memerintahkan kemarin di Asisten Ekonomi Pembangunan untuk melakukan rapat pertemuan awal dalam hal mengatasi ini karena yang tadi ada keterbatasan Bulog di dalam menyerap. Jadi sepertinya ini bagaimana juga menggandeng pengusaha-pengusaha di luar daripada NTB, terutama pengusaha-pengusaha di Jawa. Karena sebenarnya feed mill ataupun pabrik pakan ataupun misalnya peternak-peternak mandiri yang besar-besar itu adanya di Jawa sebenarnya. Nah, kelemahan kita di NTB ini, di hilirnya ini untuk yang mengkonsumsi dari jagung pakan ini kecil sekali. Kemarin ini Bulog dia cuma punya mitra itu peternak mandiri yang ada di Lombok Tengah itu dia konsumsinya itu kapasitasnya cuma 2.000 ton per bulan. Jauh banget dari penyerapan. Sangat jauh gitu loh. Makanya oleh pemerintah daerah ini akan dicoba bagaimana menarik tadi pengusaha-pengusaha dan sebenarnya di Sumbawa dengan di Bima itu sudah banyak sebenarnya pengusaha atau pengepul-pengepul jagung besar kayak PT Seger, kemudian Caron Pokpan gitu. Cuma memang tadi itu mereka membelinya itu masih di rata-rata, kalau saya dengar kemarin sih sudah ada kenaikan harga sih, masih sudah di 46 atau 47. Kalau sebelumnya kan 42, 43. Tapi memang kadar air yang dihasilkan oleh petani ini memang masih tinggi karena apalagi kalau curah hujan kemarin tinggi ya. Kemarin ini kalau mereka baru selesai panen itu kurang lebih sekitar 17 sampai di 20% kadar airnya. Dan memang salah satu keunikan di jagung ini, kalau di Bulog sendiri kita ditetapkan itu dia kadar airnya harus maksimal 14%. Terus ada namanya aflatoksin ataupun jamur yang ada di jagung tersebut itu dia harus masuk di dalam standar 50 ppb ataupun standar jumlah jamur yang ada di dalam berapa miliar atau berapa juta jagung tadi tersebut itu. Jadi ada standar khusus dan itu tidak boleh kita di atas itu karena sangat berbahaya jamur ini. Dia berupa racun yang kalau dikonsumsi oleh ayam itu bisa produktivitas telurnya berkurang atau bahkan ayamnya mati. Dan kalaupun misalnya nanti terkonsumsi oleh manusia, itu yang berbahaya, bisa menjadi kanker gitu, Mbak. Kompleks juga ya persoalan ini. Kita sederhananya kita hanya tahu harga jagung tuh jauh di bawah ini, ternyata ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk bisa mengatasi persoalan jagung. Jadi tidak sesederhana itu. Tapi menarik juga, ini saya baru pertama kali Ekonomi Talk undang Bulog dan kita membicarakan soal beras dan jagung, dan ini menarik sekali. Barangkali nanti kita akan berbicara nanti kalau misalnya sudah ada dryer itu kita undang lagi gimana
peran dan fungsinya sejauh ini nanti. Betul. Mungkin Pak Asdin, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan mungkin dengan peran dan fungsi Bulog, atau memang ke depan Bulog ini bakal seperti apa gitu dalam penanganan penyerapan maupun distribusi ketahanan pangan di NTB? Iya. Kalau Bulog di saat ini memang salah satu andalan ya dari pemerintahan Pak Prabowo di dalam melakukan penyerapan tadi gabah, dan memang perintahnya itu langsung melakukan pembelian atau serapan kepada petani langsung. Iya, jadi tidak melalui broker atau calo atau apa. Nah, ini merupakan salah satu upaya dari Bapak Presiden bagaimana mengangkat harkat atau martabat daripada petani itu sendiri gitu loh. Seperti yang kita ketahui dulu banyak harga jatuh, harga segala. Nah, melalui Bulog ini untuk penyerapan atau pengadaan tadi diandalkan gitulah Bulog ini sebagai perusahaan yang utama gitu loh untuk melakukan penyerapan ataupun memupuk stok atau memupuk stok yang ada di Indonesia ini. Seperti kita ketahui kan sekarang ini banyak terjadi defisit di negara-negara lain terkait pangan ini. Nah, Bulog menjadi andalan. Ya, itu juga dari hal gabah maupun jagung juga ini kita diminta juga untuk melakukan pembelian langsung dan memupuk atau menyimpan tadi stok-stok tersebut gitu loh. Kemudian untuk yang didistribusinya ini, untuk yang masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan kenaikan harga beras karena Bulog mempunyai stok yang luar biasa besar. Dan bisa kami dapat distribusikan atau akan keluarkan dengan adanya izin dari pemerintah ataupun Bappenas ketika nanti melihat harga-harga di pasaran ini sudah mulai naik gitu, sudah mulai tinggi. Nah, akan kami keluarkan tadi beras SPHP. Kemudian ini akan jalan nanti di bulan akhir Juni ini bantuan pangan ini tadi untuk yang 2 bulan Juni dan Juli akan kami keluarkan tadi. Jadi sebenarnya secara umum Bulog ini sekarang untuk sampai ke depannya merupakan perusahaan yang kira-kira memang diandalkan oleh pemerintah untuk melakukan tadi pengadaan terutama khususnya beras dan jagung ini. Kemudian untuk pendistribusian di masyarakatnya seperti itu. Artinya stok pangan kita di Nusa Tenggara Barat sejauh ini aman. Aman. Sangat aman. Sangat Karena kita surplus ya. Surplus. Oke, Tribuners semua, ini tadi kita berbincang mengenai beras dan juga jagung yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini stok kita, bahan pangan kita aman ke depan. Sangat aman. Itu yang disampaikan oleh Pak Asdin, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Tribuners semua. Nanti akan ada episode selanjutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan beras, jagung. Kemudian nanti akan ada alat baru ya, kita tunggu semuanya. Saya Lela Toniam dan juga Pak Asdin pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asdin, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Niam.